Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Haleluya. Luar biasa. Amin. Haleluya. Sebab bersama Yesus kita sungguh luar biasa. Dan hari ini kita mau bahas satu tema, yaitu disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau hidupnya setiap hari disertai oleh Tuhan? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kenalan misalnya Kapolri, Kapolri tinggi banget. Misalnya nggak usah jauh-jauh Kapolri, kita punya kenalan aja pejabat, pasti kita pede Bapak Ibu Saudara, iya kan? Saya sering kali melihat di mobil-mobil atau di motor-motor, nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah, biasanya ada stiker keluarga besar Polri. Nah, Bapak Ibu Saudara pernah lihat? Kenapa ditempel seperti itu? Karena ingin mengatakan saya keluarga besar Polri, jangan macam-macam. Haleluya. Tapi pada saat ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, di dalam hati Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan Yesus. Jadi Anda bisa katakan kepada iblis, "Hei iblis, jangan macam-macam, ada Tuhan Yesus di sini." Amin. Haleluya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan itu menjadi kebanggaan kita. Biarlah Tuhan itu menjadi junjungan kita. Biarkanlah Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu menjadi kebanggaan tersendiri buat kita. Biarkanlah ke gereja itu menjadi kebanggaan tersendiri buat kita. Kalau mungkin orang di luar sana bilang gini, ke gereja ngapain, cuma nyanyi-nyanyi dengar khotbah, mendingan kita pergi mancing. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, karena bangga menjadi anak Tuhan Yesus dan bangga melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh ada di tempat ini. Amin. Nah, temanya adalah disertai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu kalau saya tanya mau disertai Tuhan, semua menjawab mau. Amin. Nah, karena kenapa? Disertai Tuhan itu adalah hak istimewa orang Kristen. Di Matius 28 ayat 20 dikatakan begini, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, "Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman." Jadi selama kita hidup di dunia ini, selama dunia ini masih ada, sampai segitu Tuhan akan menyertai hidup kita. Berbeda kalau kita bayar pengacara, kalau membela kasus kita Bapak Ibu Saudara. Pengacara itu sekarang biasanya udah ada tarifnya per jam. Bayar kita. Tapi Anda disertai oleh Tuhan, tidak butuh dibayar. Tetapi Tuhan menawarkan, "Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman." Nah, intinya bagaimana sih supaya kita disertai Tuhan? Cara kita supaya disertai Tuhan adalah dikatakan kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan, maka otomatis Tuhan itu di pihak kita dan kita di pihak Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, "Tinggal di dalam aku dan kamu, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu." Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada syarat lain untuk merasakan penyertaan Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, Yohanes 8 ayat 29, Yesus pernah berkata begini, "Dan Ia yang telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Jadi Bapak Ibu Saudara, selagi kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, selagi kita menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka bonusnya adalah kita akan disertai oleh Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat terakhir, "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Sekarang saya mau katakan, apakah kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sebagai suami,
sudah menjadi suami yang berkenan kepada Tuhan? Apakah sebagai istri sudah melakukan yang berkenan kepada Tuhan? Anak-anak muda yang belum menikah, yang masih di bawah orang tua, apakah kamu sudah menjadi anak yang berkenan perbuatanmu kepada Tuhan? Yang bekerja di marketplace, apakah kamu sudah melakukan pekerjaanmu sesuai dengan perkenanan Tuhan? Kamu yang punya pacar, apakah kamu pacaran dengan cara yang berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hari ini menjadi titik koreksi dalam hidup kita. Benar enggak ya? Saya ini sudah melakukan sesuatu yang berkenan atau tidak? Karena kita enggak usah berdoa teriak kepada Tuhan. Tuhan sertai saya, Tuhan sertai saya. Tapi otomatis kalau kita berkenan kepada Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Nggak usah teriak kepada Tuhan. Tuhan berkati bisnis saya, sertai bisnis saya. Tuhan buat berhasil apa yang saya buat. Nggak perlu pada saat engkau berbisnis dengan caranya Tuhan, berkenan kepada Tuhan, maka saya percaya usahamu diberkati dengan luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mau belajar apa artinya disertai Tuhan. Apa maknanya disertai Tuhan. Kenapa kita sebagai orang Kristen sangat ingin hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Satu, Bapak Ibu Saudara, disertai Tuhan itu berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, biasanya anak kecil kalau dia mau lewat tempat yang gelap, maka dia minta tolong orang tuanya untuk apa? Untuk temani. Begitu juga dengan kita itu nggak pernah sendiri, selalu ada Tuhan. Amin. Kalau engkau lagi dalam kesendirianmu, bahkan engkau lagi di kamar, engkau lagi stres, engkau lagi pusing, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, Tuhan selalu menyertai engkau. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan selalu menyertai kita, pada saat kita berbuat curang pun sebenarnya Tuhan tahu. Pada saat kita berbohong Tuhan tahu. Pada saat kita berbuat tidak benar juga Tuhan tahu. Jadi semua tindakan kita, semua Tuhan tahu. Karena tidak sedetik pun Tuhan lari pandangannya dari hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dia ini seorang gembala domba, kambing dombanya Bapak Saudara. Dia sering bepergian sendiri, dia hanya dengan domba-dombanya. Dan dia menulis di sini, dia pernah melewati lembah kelam. Apa yang dimaksud lembah kelam Bapak Saudara? Lembah yang sangat gelap, yang sangat menakutkan. Yang mungkin sendiri tidak berani dilewati. Tapi di sini dikatakan, aku melewati lembah kelam sekalipun, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Saya juga mau katakan kepada Bapak Saudara, engkau bisa lewati lembah kelam sekalipun. Dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Tapi saya mau katakan, jangan takut, masih ada Tuhan. Lembah kelam itu suatu hal yang menakutkan Bapak Saudara. Mungkin hari ini saya mau tanya kepada kita. Apa yang menjadi lembah kelam dalam hidupmu setiap hari? Yang menjadi lembah kelammu mungkin pekerjaanmu. Yang menjadi lembah kelammu mungkin suatu hal yang menakutkan dalam hidupmu. Tapi jangan sampai yang menjadi lembah kelammu istrimu di rumah. Amin. Jangan sampai istrimu berubah menjadi lembah kelam. Atau suamimu menjadi lembah kelam. Tapi biarkanlah suami atau istrimu menjadi sumber kebahagiaan. Amin. Pulang ke rumah, bertemu istri senang, senyum. Amin Bapak Saudara. Jangan pulang ke rumah, ketemu istri itu udah ngambek. Bapak Saudara, saya percaya keluarga Kristen pasti akan dipulihkan semakin hari. Karena ada Tuhan bersama kita. Dalam lembah kelam sekalipun
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kedua, Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Bukan hanya satu musim Tuhan menemani kita. Bukan hanya pada saat kita sukses ada Tuhan. Bukan hanya pada saat senang kita baru ada Tuhan. Tetapi saat terbawa sekalipun, Tuhan ada di sana. Jangan juga kita sebagai anak Tuhan, pada saat kita susah ngomongnya haleluya. Tapi kalau udah senang ngomongnya apa? Haleluya. Jangan sampai pada saat kita sakit, kita hanya berkata Tuhan tolong, haleluya saya percaya. Tapi pada saat engkau sudah disembuhkan, engkau jadi haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu ada bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya, apakah kita sering meninggalkan Tuhan? Apakah kita yang memilih untuk meninggalkan Tuhan? Karena Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi justru kadang-kadang kita yang meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang disertai Tuhan, ada bersama-sama dengan Tuhan, pasti penuh dengan hikmat sehingga keputusanmu dalam mengambil berbagai keputusan hidupmu tidak akan pernah salah. Engkau dalam menentukan pilihan masa depanmu tidak akan pernah salah. Engkau mungkin masih sekolah, engkau studi, engkau bingung mau ambil jurusan apa. Engkau tanya ke Tuhan, Tuhan saya harus ngapain? Saya percaya pilihanmu gak pernah salah. Engkau ingin menikah. Dan engkau bingung, ini cowok yang udah tepat atau bukan ya? Ini perempuan yang tepat atau bukan ya? Tanya ke Tuhan, karena saya tahu orang yang selalu bersama dengan Tuhan punya hikmat yang luar biasa, sehingga tidak akan pernah salah dalam menentukan hidup. Engkau mau buka usaha, tanya ke Tuhan, Tuhan saya mau buka usaha ini, kira-kira usaha ini diberkati Tuhan, Tuhan setuju enggak? Kira-kira kalau tempatnya di sini cocok enggak Tuhan? Jangan sampai kita membuat keputusan dan kita nggak pernah tanya Tuhan, kita putuskan sendiri. Akhirnya pada saat sudah mepet, salahkannya siapa? Tuhan. Padahal tidak pernah tanya Tuhan. Tapi saya percaya orang yang disertai Tuhan, orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan pernah mengambil keputusan yang salah. Amin. Dan kedua, orang yang ada bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan, pasti akan selalu merasakan damai sejahtera. Meskipun ada badai hidup. Tahukah Bapak Saudara, di dalam Alkitab pernah terjadi sekali ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, mereka pergi berlayar dan apa yang terjadi? Terjadi angin kencang sekali. Terjadi badai yang luar biasa. Apa kata para murid? Kita binasa. Gak ada harapan lagi. Tetapi di antara para murid yang ketakutan, ada satu yang tertidur pulas. Siapa dia? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa tenang di tengah badai. Kenapa bisa begitu? Karena dia tahu dia ada bersama Bapa di sorga. Kalau dia bersama Bapa di sorga, nyawanya tidak akan binasa. Bapak Ibu Saudara, saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun badainya, kalau engkau tinggal bersama Tuhan, maka engkau bisa tetap tenang. Amin. Biarpun badai berkecamuk Bapak Ibu Saudara, engkau tetap tinggal diam, karena yang menolong engkau bukan manusia, tetapi yang menolong engkau itu Tuhan. Saya juga percaya orang yang ada bersama Tuhan, selain dia punya damai sejahtera, selalu membawa damai sejahtera dimanapun dia berada. Dia ada di lingkungan gereja, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Kita bersama dengan orang-orang yang di sampingnya ada Tuhan, kita pasti merasakan damai sejahtera. Jangan sampai begini Bapak Ibu Saudara. Kita, kalau orang ada dengan kita justru rusak. Kalau ada orang yang lagi bertengkar sama istrinya, dia ketemu dengan kita, bukannya mereka damai kita buat, yang ada makin
Mungkin awal-awal baru mau pisah ranjang. Cerita dengan kita nambah. Sekarang sudah gugat cerai. Orang tua dengan anak yang lagi bertengkar. Ketemu dengan kita. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan bersama kita, yang tadinya dia ribut dengan orang tuanya, pulang dia bertemu dengan kita, dia pulang minta maaf dan hubungannya dipulihkan bersama orang tua. Bukan sebaliknya. Dia sudah bertengkar dengan orang tuanya, ketemu dengan kita, dia minggat di rumah. Karena kita bilang, tinggalkan aja rumah itu rumah itu udah neraka sudah. Sini, saya buka rumah saya untuk kamu. Nah, begitu Bapak Saudara. Tapi saya percaya orang yang disertai Tuhan selalu memiliki damai sejahtera dan damai sejahtera itu ditransfer. Kenapa ada orang yang selalu tidak punya perkataan yang baik dalam dirinya? Karena apa? Karena dia tidak punya. Di dalam dirinya mungkin hanya ada kutuk kamusnya, hanya ada perkataan yang tidak baik. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, orang-orang tua di tempat ini, mulutnya penuh dengan hikmat dan pengetahuan yang memuliakan Tuhan. Amin. Yang ada apa? Jadilah orang tua yang berfungsi sebagai orang tua karena engkau bersama Tuhan. Jadi kalau ketemu anakmu, berkati dia pagi-pagi. Tuhan memberkatimu nak, Tuhan berkati hidupmu, sertai engkau berhasil. Itulah orang tua yang berjalan sesuai fungsinya yang disertai Tuhan. Bukan sebaliknya engkau maki-maki, engkau kutuk dan segala macam. Tapi saya sungguh percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang disertai Tuhan yang dibuktikan dengan kita selalu punya damai sejahtera dan punya hikmat dalam segala sesuatu. Amin. Dikatakan gini, Tuhan berjalan di depan kita untuk memastikan jalan yang kita lewati aman. Ulangan 1:30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan sendiri, tetapi Dia akan berjalan di depan kita untuk memastikan jalan hidup kita itu aman. Untuk memastikan kita gak kecebur di dalam got. Untuk memastikan jalan hidup kita penuh damai sejahtera. Dia berkata, Dia berjalan di depan kita. Makanya jangan sampai Bapak Ibu Saudara menggantikan Tuhan. Tuhan ganti, kelamaan jalannya, belakang saya yang depan. Lama-lama kecebur got Bapak Ibu Saudara. Nanti udah kecebur got baru ngomong, Tuhan tolong gantian lagi maju depan. Jadi sebelum kecebur got, jangan coba-coba gantikan Tuhan berjalan di depan. Biarkan Tuhan selalu berjalan di depan kita karena Dia selalu tahu jalan yang terbaik yang harus kita tempuh. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, artinya disertai Tuhan adalah Tuhan membela perkara kita. Roma 8:31 dikatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, yang backing kita Tuhan, satu pun gak ada yang bisa kalahkan. Mungkin orang di luar sana punya backingan ini, punya backingan itu. Tapi hey bos, saya punya backingan Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi. Amin. Orang di luar sana boleh bangga mereka punya backingan ini itu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Saudara, Anda punya pembela yang luar biasa. Pemilik langit dan bumi. Kurang hebat apa coba? Jadi jangan pernah takut. Kalau engkau mau menempuh sesuatu, kalau misalnya mau jadi tentara, jangan repot bayar sini, bayar sana. Karena backingan itu kadang-kadang juga bohong. Kita udah bayar 1 juta. Terus nyatanya kita juga gak lewat. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Orang lain bisa punya banyak backingan. Tapi kalau engkau punya backingan Tuhan dan hanya satu-satunya engkau mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa membuat hal yang mustahil jadi mungkin dalam hidupmu. Bapak Saudara,
saya pernah alami satu hal. Waktu itu saya lulus SMA dan lagi musim di tempat saya di Nias untuk menyekolahkan anaknya, untuk kuliahkan anaknya jadi perawat. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya ini perawat. Tapi ternyata saya ini bukan perawat jasmani, Tuhan ubah jadi perawat rohani. Sama-sama perawat. Nah, jadi pada saat itu saya diminta orang tua saya nggak mau mengecewakan orang tua, dibilang jadi perawat. Saya bilang oke, kami daftarlah ke Sibolga. Lulus. Tapi saya masih doa kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak mau kecewakan orang tua saya. Tapi sebenarnya hatiku nggak mau jadi perawat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya ikut satu beasiswa juga di UGM. Salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dan ikut jalur beasiswa. Waktu itu nggak ada harapan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Nggak punya backingan di dinas pendidikan, nggak punya kenalan pejabat. Jadi ya ikut-ikut sajalah, Tuhan tolong. Pak Ali bilang NTT, nanti Tuhan tolong. Jadi saya ikut. Dan yang mengejutkan Bapak Ibu Saudara, saya bisa lewat. Dan akhirnya saya nggak jadi perawat, saya jadinya kuliah di UGM. Itu sama sekali nggak ada bayan, nggak ada backingan siapa-siapa. Hanya saya dengan Tuhan dan orang tua saya. Saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu, biarpun hanya Anda, tetapi ingat, Anda tidak sendiri, ada Tuhan yang membela. Ada backinganmu Tuhan yang lebih hebat dari siapapun. Jadi gak pernah ragu, tetap jalan, tetap imani, Tuhan pasti bekerja. Itu yang saya alami. Nah, artinya apa? Tuhan membela perkara kita gini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus andalkan Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara biasanya sering dengar gini enggak? Hadapi masalah tuh pakai otak. Iya enggak? Hadapi segala sesuatu pakai otak. Pikiran. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Enggak ada. Tidak segala sesuatu dapat diselesaikan dengan pikiran. Ketika pikiranmu sudah gak sanggup menyelesaikan segala sesuatu, selesaikan masalahmu dengan dengkulmu. Bagi manusia itu kebodohan. Hei, masa dengan dengkul, dengan otak dong, dengan pikiran dong. Tapi saya mau katakan, ketika engkau gak sanggup, pikiranmu gak sanggup, jangan selesaikan masalahmu dengan pikiranmu, tapi selesaikan dengan dengkulmu. Katakan kiri kanan, selesaikan masalahmu dengan dengkulmu. Bingung kan? Pak Gultom gak mau dia. Dengkul gimana caranya? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu begini. Ketika pikiranmu sudah tidak bisa mengcover segala masalahmu. Kekuatanmu sudah dengan sanggup. Berlututlah dengan dengkulmu kepada Tuhan. Pikiranmu terbatas. Kekuatanmu terbatas. Oleh itu gantikan dari otak jadi dengkul. Engkau harus berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah gak sanggup, tapi saya percaya kalau Tuhan tolong, pasti sanggup. Paulus berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jadi ingat baik-baik perkataan saya hari ini. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pikiran. Tetapi sering-seringlah selesaikan masalah dengan berlutut, dengan dengkulmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan takut menyuarakan kebenaran. Jangan takut hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu biasanya dibenci oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, tadi saya terima roti perjamuan. Saya baca, dunia akan membenci. Waduh. Saya baru khotbah langsung dikasih gitu. Dunia akan membencimu. Memang kebenaran gak diterima oleh dunia. Karena yang laku di dunia itu apa? Hoax, cuan. Yang laku di, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan deh. Saya buat TikTok isinya firman Tuhan, mentok-mentok 200, 1000 paling tinggi di TikTok saya itu 72.000 views. Itu paling tinggi.
Karena kebenaran. Nggak begitu banyak yang minati kebenaran. Tapi coba Bapak Ibu menari-nari depan TikTok, pasti langsung viral. Atau bikin judul clickbait. Istri saya pernah ngomong ke saya, Pak, gimana kalau Bapak bikin judul yang aneh-aneh biar banyak nonton. Saya bilang gak akan. Saya upload TikTok, upload YouTube bukan untuk viral tapi untuk memberkati. Sekalipun gak ada yang nonton tetap saya akan upload. Jadi dibikin judulnya beda dengan isinya. Biasanya itu yang viral. Nah, kenapa Bapak Saudara di TikTok sekarang pengajarannya aneh-aneh? Karena itu jalan untuk terkenal. Bikin pengajaran lain dari yang lain, maka pasti terkenal. Bikin Kristen progresif langsung terkenal Bapak Ibu Saudara. Kalau mau terkenal di dunia ini memang bikin hal yang salah pasti cepat terkenal. Tapi bikin hal yang benar belum tentu terkenal. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak peduli mau terkenal atau tidak. Mau dapat duit atau tidak. Yang penting apa? Kebenaran tetap diutamakan. Amin. Karena apa? Kita diberkati bukan dari semua yang ada di dunia ini, tapi kita diberkati langsung dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita tahu Tuhan membela perkara kita, maka jangan menuntut pembalasan. Firman Tuhan berkata, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yang bersedia. Berat nih, berat Pak Pendeta. Biasanya kalau ada yang nampar pipi kiri saya tendang pakai kaki kanan. Nah beda kan? Tapi jangan diterjemahkan secara rafiah. Nanti ada yang nampar pipi kiri, Anda datang, kurang seimbang bro, tambah satu lagi. Ya bukan gitu. Maksudnya apa? Sekalipun mungkin ada yang menyakiti engkau, pembalasan bukan hakmu, tetapi hakmu adalah mengampuni. Dikatakan di firman Tuhan Roma 12:19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Orang di luar sana Bapak Ibu Saudara, mereka menuntut pembalasan dengan cara mereka sendiri. Tapi saya percaya anak Tuhan, dia tahu yang berurusan dengan orang yang berbuat salah kepada kita siapa? Tuhan, bukan kita. Karena kita tidak punya hak untuk membalas, kita hanya punya hak untuk mengampuni. Amin. Bapak Saudara dikatakan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi pada saat kita disakiti, ditipu, dicurangi dan kita ingin menuntut balas, kita sedang mengambil haknya Tuhan. Kita sedang mengambil posisinya Tuhan. Jangan sampai kita pikir begini Bapak Ibu, Tuhan saya udah disakiti, kenapa Pak? Belum dibalas-balas. Tuhan gantian saya naik. Tuhan turun biar saya yang balas. Tetapi ingat Tuhan bilang pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau engkau sudah disakiti, tugasmu hanya mengampuni. Enggak ada hal lain. Kalau engkau ada bersama-sama dengan Tuhan, engkau punya tugas mengampuni. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin tidak sepenuhnya, mungkin tidak sempurna mempraktekkan firman Tuhan. Tapi ini yang selalu saya lakukan. Kalau ada orang yang ngomongin saya, yang jelek-jelekin saya tidak akan pernah klarifikasi segala macam. Kalau ada orang yang menjelekan saya, menghina saya, biarin. Karena kamu berurusan bukan dengan saya, tapi kamu berurusan dengan Tuhan saya. Bapak Ibu Saudara, Ishak, dia gali sumur, dan sumur itu diberkati ada airnya. Ditutup lagi oleh orang Filistin. Itu tidak membuatnya miskin. Dia gali lagi, ditutup lagi, dia gali lagi, tutup lagi. Sama seperti mungkin Bapak Ibu buka usaha, diganggu lagi, kasih nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara buka usaha lagi, diganggu lagi, ya udah kasih lagi, relakan lagi, buka usaha. Dan Anda terus buka-buka karena Tuhan memberkati Anda. Cara orang untuk menghalangi berkat Anda bukan cara Anda untuk mengkomplain Tuhan. Ishak, sumur yang dia gali direbut orang Filistin, itu tidak membuatnya miskin, malah dibuat semakin diberkati. Kenapa? Karena dia bersama dengan Tuhan.
Biarpun mungkin orang lain punya rencana jahat terhadapmu, tapi ingat Tuhan yang membela perkara kita. Kalau Tuhan sudah membela perkara kita, maka hidup kita aman. Karena mereka bukan berurusan dengan kita, mereka berurusan dengan Tuhan. Makanya hati-hati. Kalau ada orang yang sudah kita tipu, yang sudah mungkin kita sakiti berkali-kali gak pernah balas, jangan bangga. Karena orang itu sedang menyerahkan engkau kepada Tuhan. Jangan kira istrimu kamu tipu terus dia gak pernah lawan, kamu happy. Istriku takut. Bapak-bapak, ingat istrimu lagi berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kena hajar baru bertobat. Ingat, urusan kita dengan Tuhan. Jadi orang yang selalu diam itu lebih parah Bapak Saudara. Kalau orang yang selalu koar-koar pada saat kita berbuat salah, itu mungkin masih aman karena selesai di situ. Dia sudah ambil haknya Tuhan untuk balas, maka selesai. Tapi ingat, orang yang selalu diam ketika engkau sakiti, maka dia sedang menyerahkan engkau kepada Tuhan. Serem Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan macam-macam sama orang yang diam-diam. Nanti lama-lama dia menghanyutkan. Bapak Ibu Saudara, itulah indahnya kalau kita disertai Tuhan. Kita gak usah ngebalas. Kita selalu damai sejahtera karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita urusannya dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketiga, apa artinya disertai Tuhan? Artinya adalah Tuhan memelihara hidup kita. Dikatakan di Matius 6:31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Nah, ingat Bapak Ibu, jangan khawatir dan kamu berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Makanan, minuman, pakaian. Tuhan tahu kita perlu semuanya itu. Amin. Tuhan tahu kalau kita ke Indomaret, belanja beras 10 kilo, tidak dibayar dengan doa Bapa kami. Bu Rita gak ke Indomaret ambil beras, kasih di kasir. Kemudian dia baca doa Bapa kami. Kasirnya bilang, Ibu waras. Gak akan. Tuhan tahu kita perlu duit untuk belanja. Dan Tuhan akan menjadi provider kita, penyedia kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ada banyak cara untuk Tuhan memelihara hidup kita. Banyak hal yang sudah kami alami, saya dan istri saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Lagi lapar, tiba-tiba ada yang ngantar makanan. Mau makan obat, tiba-tiba ada yang ngantar ini, ngantar itu. Kadang di luar pikiran kita, uang habis, tiba-tiba ada caranya Tuhan supaya ada uang. Dan disertai Tuhan tuh enak sekali Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, ketika saya belajar untuk taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya kerja dalam 1 tahun, saya kemarin sudah sharing dengan youth. Saya kerja dalam setahun 3 kali naik jabatan. Setiap 3 bulan naik jabatan. Sampai saya bilang jangan dulu deh kecepatan. Saya yang nolak tapi dipaksa. Bayangkan 1 tahun 3 kali naik. Dan sekarang sudah mentok gak bisa naik lagi. Kalau naik 1 level lagi gak ada gaji. Itu juga yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu. Promosi gak usah Anda merengek-rengek kepada Tuhan. Tuhan promosi aku. Tetapi kalau engkau melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, hidupmu pasti dipromosikan. Amin. Gak usah minta ini, minta itu. Tuhan tahu, dikatakan apa? Tuhan tahu kamu memerlukan semuanya itu. Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu. Ada 2 jenis orang yang datang ke gereja. Ada satu yang datang ke gereja dia mengenal Tuhan. Tetapi ada satu yang ke gereja dia tidak mengenal Tuhan. Orang yang datang ke gereja dan mengenal Tuhan, satu tujuan hidupnya melakukan kebenaran dan melakukan firman Tuhan karena dia tahu berkat itu menyusul. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia pergi ke gereja untuk cari berkat, tapi tidak mau cari Tuhan.
Saya sempat katakan kemarin, lebih enak mana? Dikejar berkat atau mengejar berkat? Dikejar berkat. Kalau mau dikejar berkat Bapak Ibu Saudara, Anda harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan sampai apa yang ditambahkan dalam hidup kita adalah kemalangan oleh karena kita ngejarnya salah. Tapi kalau kita mencari Tuhan, berkat itu ngejar kita sendiri. Amin. Artinya jangan khawatir tentang penghidupanmu kalau ikut Tuhan, sebab Dia pasti pelihara. Dari dulu saya selalu bilang ini, saya tahu kalau saya ikut Tuhan tidak akan pernah dibiarkan kelaparan. Tuhan karena pasti Tuhan pelihara. Juga Tuhan sanggup membuat hal-hal mustahil menjadi mungkin untuk memelihara hidup kita. Nah, kita perhatikan ada 2 contoh Bapak Ibu Saudara. Elia dipelihara hidupnya oleh Tuhan di saat kekeringan. Jadi saat kekeringan di suatu daerah, Elia ada di tepi sungai, di sungai Kerit. Dan yang memelihara hidupnya siapa? Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, gagak dikirim untuk mengirim roti dan daging kepada Elia. Secara pikiran kita mustahil. Kalau gagak dapat daging makan sendiri. Ngapain repot-repot selama 3 tahun antar ke Elia? Itu macam JNT dia itu. Dia antar pagi, dia antar sore. Itulah cara Tuhan itu di luar nalar kalau dia mau pelihara hidup kita. Gak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga percaya akan ada yang namanya gagak itu. Burung-burung gagak itu akan memberkati hidup Bapak Ibu dengan cara yang tidak masuk akal. Asalkan satu intinya, kita ada bersama dengan Tuhan. Bahkan gagak-gagak sekalipun bisa dikirim untuk memelihara hidup Elia. Mungkin pekerjaanmu sekarang ini gak sanggup pelihara hidupmu. Tapi saya sungguh percaya ada gagak-gagak yang Tuhan kirim untuk pelihara hidupmu. Karena orang yang ada di dalam Tuhan itu enaknya apa? Pasti dipelihara Tuhan. Yang penting punya iman dan percaya kepada Tuhan. Kedua, bangsa Israel diberikan mana dari sorga. 40 tahun bangsa Israel menikmati mana sorgawi. Karena apa yang akan didapatkan dari padang pasir nggak ada. Nggak ada makanan di situ, nggak ada sesuatu yang bisa tumbuh dari situ. Tapi Tuhan bisa buat mujizat. Tuhan bisa kirimkan mana supaya 40 tahun bangsa Israel terpelihara hidupnya. Nah, itulah hebatnya kalau disertai Tuhan. Dikatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi punya iman Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Kalau Elia bisa terpelihara hidupnya oleh burung-burung gagak. Kalau bangsa Israel bisa terpelihara hidupnya selama 40 tahun oleh mana surgawi. Saya juga terlalu percaya hidupmu bisa terpelihara karena pertolongan Tuhan. Engkau tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta dan kelaparan. Selagi engkau punya Tuhan, maka engkau bisa berkata, segala sesuatu bisa kulewati bersama Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, maukah kita disertai Tuhan? Kira-kira nyaman gak disertai Tuhan? Nyaman. Tetapi pertanyaan selanjutnya, mau gak kita melakukan kehendak Tuhan? Amin. Mau gak jadi suami yang sesuai kehendak Tuhan? Yang bapak-bapak ayo, mau gak jadi suami yang sesuai kehendak Tuhan? Mau. Yang ibu-ibu mau gak jadi istri yang sesuai kehendak Tuhan? Yang ngomongnya sedikit diiritkan, didiskon dikit lah. Yang anak mau gak jadi anak yang sesuai kehendak Tuhan? Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, lakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan pasti mengalir mengikuti kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita.